Pandangan filsafat pendidikan terhadap manusia. Anggota kelompok Ica Diah Fadilah dan Lavio Angelita. Latar belakang. Dalam konteks pendidikan, Islam memiliki pandangan yang luas dan komprehensif terhadap manusia dan masyarakat. Filsafat pendidikan, Islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun manusia yang berakhlak baik, berilmu pengetahuan, dan berperan aktif dalam masyarakat. Pandangan ini memiliki akar dalam ajaran agama Islam yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Pendidikan dalam Islam bukanlah sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan pengembangan karakter dan kepribadian yang kuat. Rumusan masalah. Yang pertama, definisi filsafat pendidikan. Yang kedua, hakikat dan kedudukan manusia. Yang ketiga, pandangan filsafat pendidikan terhadap manusia. Dan yang keempat adalah implementasi pendidikan Islam terhadap manusia. Selanjutnya ada definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai pandangan atau sudut pandang yang dimiliki oleh agama Islam terhadap pendidikan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip, konsep, dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam merancang dan menyelenggarakan pendidikan dalam kerangka Islam. Filsafat pendidikan Islam mengintegrasikan aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial dalam pendekatan pembelajaran. Tujuan utama dari filsafat pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak baik, berilmu pengetahuan, dan berperan aktif dalam masyarakat. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, baik secara spiritual maupun intelektual. Pendidikan Islam juga melibatkan pembentukan karakter yang kuat, dengan fokus pada kesolehan, kejujuran, keadilan, dan sikap saling menghormati. Hakikat dan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaan manusia, dalam pandangan Al-Quran diciptakan dalam dua tahapan, yaitu pertama tahap primordial, kedua disebut dengan tahap biologi. Manusia merupakan makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia secara fisik memiliki bentuk yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lain. Dengan kata lain, manusia memiliki bentuk yang paling tinggi. Kesatuan wujud manusia antara badan dan ruh didukung oleh potensi-potensi yang ada, membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-takwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah Allah atau Khalifah fil ard. Pandangan filsafat pendidikan terhadap manusia. Dalam pandangan Islam, konsep tentang manusia sangatlah penting dan memiliki dimensi yang mendalam. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan istimewa dalam alam semesta. Manusia dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam serta menjalankan amanah darinya.
Pandangan tentang manusia dalam Islam juga menekankan fitrah manusia, yaitu kecenderungan bawaan yang dimiliki oleh setiap individu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia memiliki potensi untuk beribadah kepadanya dan mengembangkan hubungan yang dekat dengannya. Dalam Islam, setiap individu dihargai dan dianggap sebagai di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan ras, suku, atau status sosial yang dapat menjadikan satu manusia lebih mulia dari yang lain. Semua manusia memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Pandangan ini mendorong terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan saling menghormati. Dalam kesimpulan, pandangan tentang manusia dalam Islam menekankan fitrah manusia, potensi akal, kelemahan, dan tanggung jawab, serta kesetaraan. Implementasi pendidikan Islam terhadap manusia. Yang pertama adalah pendidikan Islam dalam kurikulum. Salah satu cara implementasi pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat adalah dengan memasukkan komponen pendidikan Islami ke dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum ini mencakup pengajaran agama Islam, etika dan moralitas, serta nilai-nilai sosial yang berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, pembentukan karakter dan moralitas. Implementasi pendidikan Islam juga melibatkan pembentukan karakter dan moralitas individu. Pendidikan Islam menekankan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai agama seperti kejujuran, kesetiaan, keadilan, dan kasih sayang dalam perilaku sehari-hari. Kemudian yang ketiga, penanaman nilai sosial. Implementasi pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat juga melibatkan penanaman nilai-nilai sosial yang berasal dari ajaran agama Islam. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai seperti saling menghormati, kepedulian sosial, toleransi, dan persaudaraan. Kemudian yang keempat, penerapan ilmu dan pengetahuan. Implementasi pendidikan Islam juga mencangkup penerapan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya menggali pengetahuan dan memperoleh pemahaman yang baik tentang dunia dan agama. Ilmu dan pengetahuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat dan memberikan manfaat bagi seluruh alam. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan Islam memiliki tujuan mulia untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam pandangan ini, terdapat prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan pendidikan Islam. Pertama, pendidikan Islam mengakui tauhid sebagai prinsip utama, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi pendidikan Islam terhadap manusia dan masyarakat melibatkan integrasi prinsip-prinsip ini dalam kurikulum, pembentukan karakter, penampilan nilai sosial, dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan yang bermanfaat, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.